Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihil abrari thayyibin tahirin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan alamatus sa'adah arba'atun dzikrud dambil madiyah wa nisyanul hasanatil madiyah wa nadarahu ila man faqahu fid din wa nadarahu ila man dunahu fid dunya. Nih minta tolong sama sound system agak digedein bisa nggak nih suaranya? Nih saya kan berdiri 2 kali nih bapak-bapak, jadi suaranya biar nggak kenceng, awalnya nggak mas-masan. Sound system suaranya digedein dikit. Cek. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz, ustazah, para haji, wahajah, terkhusus Fadilatul Kiram Kiai Haji Ansori selaku PPN Gedung Karya Jitu, Bapak Rahmat beserta Ibu Besan, mempelai wanita sekeluarga besar, terkhusus kepada ayahanda kami Bapak Saifuddin serta Ibu Besan, mempelai pria dari Medasari, dan alhamdulillah Bapak Kepala Kampung Medasari Bapak Rudianto didampingi Bapak Rudi Hartono, dan alhamdulillah pula dihadiri oleh Bapak Ibu Dewan Guru beserta tendik keluarga besar SMP Negeri Rawajitu Selatan. Alhamdulillah hadir pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, diantaranya adalah nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita semuanya masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam kita, kecintaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya baik di dunia terlebih di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini saya mau tanya ini, makanya saya berdirinya nggak di panggung karena pengantennya di sini. Ini kan nasihat ini khususnya buat pengantin ya. Tapi nanti saya juga boleh tanya pada Bapak Ibu yang hadirin. Ini saya tanya kepada Adinda Nurul Hidayat ini. Ya, ini saya ulangi, ini adik saya. Adik saya paling bungsu. Adik saya paling bungsu. Sebenarnya saya berdiri di sini juga atas perintah Pak Rahmat ini sama ayahanda kami. Ayahanda kami. Dayat, kalau seandainya AA dia manggil saya ini AA, Bapak Ibu. AA ini memberikan sawah buat kamu untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan kamu bersama Adinda Laras Wahyuki nanti, kira-kira diterima nggak ya? Diterima ya.
Itu sawah kamu gerak nggak ya? Laras, Adinda Laras ini udah resmi jadi adik ini. Adik. Laras, kira-kira kamu bantuin nggak tuh sawah yang saya berikan kepada Dayat tadi? Bantuin di sawah. Iya, nanti kalau ada orang apa namanya bajak dikirimin orang yang bajaknya. Nah, yang tandur dikasih kopi juga. Mau kamu bikinin kopinya? Karena apa tuh kamu lakukan? Karena buat kebahagiaan hidup di dunia. Karena saya nggak punya sawah, tapi insya Allah ini nasihat bisa melebihi daripada sawah yang diberikan saya ceritakan tadi. Itu kalau sawah dikerjain nggak kira-kira Pak? Bapak Ibu lah di sini. Bapak Ibu kalau saya kasih garapan 1 hektar kira-kira dikerjain nggak Pak? Dikerjain ya. Karena yakin untuk kebahagiaan dunia kita. Sekarang Rasulullah udah memberitahukan kepada diri kita. Rasulullah loh yang ngasih tahu. Buat kebahagiaan. Ingat, bahagia itu orang kaya bisa bahagia. Orang miskin bisa bahagia, orang kaya bisa enggak bahagia, orang miskin bisa bahagia. Atau sebaliknya, orang kaya bisa bahagia, orang miskin bisa enggak bahagia. Tapi ini bahagia, as-sa'adah, bahagia. Apa yang pertama kata baginda Nabi Muhammad SAW? Ini kalau masalah urusan nanti wanita seperti apa, suami seperti apa nggak cukup ya Pak Kiai Haji ya, Pak Kiai Haji sorry. Kalau saya menjelaskan hukum-hukum tentang bagaimana wanita, bagaimana pria, tanggung jawabnya seperti apa, nanti bisa ngaji, bisa ngaji masing-masing. Tapi ini saya kasih poin buat kita hidup bahagia, terkhusus buat adinda kami, Adinda Nurul Hidayat dan Laras Kinanti. Yang pertama kata baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita ingin bahagia adalah dzikrud dzambil madiyah. Ingat dosa yang telah kita lakukan. Makanya ingat Laras, nanti kalau kamu habis marah sama Mas Dayat, apa yang kamu lakukan pertama kalau pengen bahagia? Hah? Apa? Minta maaf. Ingat dengan dosa yang telah kita lakukan. Ini ibu-ibu, bapak-bapak udah pasti ya Bu ya, Bu. Ibu-ibu yang di sini kalau habis marahin bapaknya minta maaf nggak Bu? Nggak ya? Oh ya. Minta maaf. Bu, ini ada Bunda. Bunda ini kalau saya acara ngisi tausiah, beliau ini asisten ayahnya ya. Jadi beliau ini kompak dia. Kalau saya ngomong gini nggak ada yang nyautin, pasti ada beliau yang nyautin saya tuh. Bu, saya tanya lagi. Makanya ibu nggak jawab, pasti bisa sama ibunya, sama Bunda. Bu, ibu ini yang di sini nih, kalau habis marahin suaminya, kira-kira inget nggak? Nggak jawab ya, Bu? Inget nggak ibu? Ingetnya terus gimana? Kapok, woy, ya, gitu ya Bu ya. Bu, gimana rasanya kalau habis marahin suami Bu? Nyesel apa seneng gitu kira-kira? Hah? Makanya nggak bahagia. Ini kan udah baginda Nabi ajarkan pada diri kita. Hah? Puas ya, pantas ya, pantas. Baginda Nabi ngajarin diri kita. Lihat loh Lesti dibanting aja maafin ya kan? Ya. Ibu pernah nggak dibanting? Nggak pernah dibanting ya? Nggak pernah dibanting, dimarahin gua nggak mau maafin. Kalah gitu. Kalah. Ingat Bu, Laras terutama. Begitu juga Dayat, nggak cuma Laras. Di sini saya kalau ngomongin Laras terus nanti kirain saya pilih kasin. Ini adik saya nih. Ya, kira-kira tapi nggak ini cerita aja nih. Mudah-mudahan nggak ada marah, nggak ada apa namanya ambek-ambekan, nggak ada lah. Rugi kamu kalau marah ya. Laras kamu kalau marah rugi. Rugi. Apalagi Dayat. Dayat bisa jatah kurang nanti ya. Yang pertama kata baginda Nabi, kalau kita ingin hidup bahagia, maka yang pertama adalah dzikrud dzambil madiyah bin nadmi, dengan menyesal. Menyesal. Ini istri saya kalau habis marahin saya menyesal ya. Kapan ini meneh itu ya. Ini istri saya ada di depan ya. Istri saya ada di depan ya. Bunda, kalau habis marahin gimana Bun perasaannya Bun?
Apa ya? Yang pertama, saya nggak nanya bapak ibu guru karena saya juga itu bapak ibu guru saya ketika di SMP. Yang pertama tuh, wal istighfar. Nggak cuma nyesel, baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Orang kalau dia habis marah nggak nyesel, nggak istighfar, besok pasti marah lagi. Besok pasti marah lagi. Ya mbak ya, ini tawa nih mbaknya nih. Apa orang tahu istighfar katanya kalau habis marahin suaminya nih. Mbak, istighfar nggak mbak kalau habis marahin suaminya mbak? Tahu aja mbak. Istighfar agar apa? Besok biar tidak terulang lagi. Biar tidak terulang lagi. Yang pertama tuh, kalau pengen hidup bahagia, kata baginda Nabi ini bukan kata saya. Kata baginda Nabi. Kalau kita tadi udah saya bilang tuh, kalau untuk urusan dunia siap kita tuh. Urusan dunia dikasih sawah, kita garap itu sawah. Kita bajak, kita urus dengan baik, tahu hasilnya. Tapi kenapa baginda Nabi yang nasihatin diri kita nggak percaya kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Padahal nasihat ini cukup buat diri kita lebih daripada 10 hektar sawah. 10 hektar sawah. Jadi mudah-mudahan kita balik di sini termasuk golongan orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Orang-orang yang senantiasa diberikan kesenangan dunia, kesenangan akhirat. Yang pertama. Yang kedua, ini kayaknya nasihat juga nggak perlu lama-lama ya Pak Gun ya. Pak Gun, nah, saya udah tahu tadi dibisikin Pak Gun, tahu saya orang suwi-suwi gitu ya Pak Gun. Karena waktu jam makan siang ya. Insya Allah 4 ini nanti kita beres, kita tutup. Kita tutup. Cocok nggak Pak Kudrat? Cocok ya? Cocok ya? Yang kedua kata baginda Nabi, kalau kita ingin hidup bahagia, yang kedua adalah wanisyanul hasanatil madiyah. Apa bu? Wanisyanul hasanatil madiyah. Apa ku artinya? Melupakan kebaikan yang telah kita lakukan. Cuci piring meneh, umbah-umbah meneh, akhirnya capek. Suami juga sama, kerja meneh, nyawah meneh. Kalau mau dibalikan seperti itu nanti, maka kita harus pintar-pintar melupakan kebaikan yang telah kita lakukan. Gak main-main nih Adinda Laras, kamu nanti nyuciin baju dayat ya, baju dayat, setiap daripada cucian itu akan menggugurkan dosa kamu. Makanya kamu senang kan kalau lagi dayat pakai baju, kamu buka aja bajunya. Buat ngerontokin dosa. Inget tuh, apalagi kalau baju saya kamu cuciin sekalian, lebih bagus itu. Rumah saya deket nanti, rumah saya belakang bapak, kamu tahu kan? Nah, apalagi kalau cuci baju saya sekalian, luar biasa itu. Dosanya hilang itu mana tuh. Ya bu ya. Yang kedua apa bu? Ibu-ibu kalau habis cuci piring, sisuk cuci piring meneh, kesel nggak bu kira-kira bu? Kesel karena nggak dilupakan kebaikannya. Kadang suaminya dimarahin, garen deleh ning dapur, ngono deh kayak meco. Ya bu ya. Padahal suaminya salah dikit, harusnya gelas itu habis ngopi ditaruh di tempat isah-isahan ya. Ya bu ya. Ini mohon maaf bapak ibu, saya ini orang Sunda. Jadi kalau ngomong Jawanya agak aneh ya, wajar aja namanya orang Sunda ngomong Jawa ya. Nah, jadi kadang ibu-ibu kan marah sama suaminya, gara-gara suaminya naruh gelas nggak di tempat isah-isahan, garek deleh ning isah-isahan ora iso, dimarahin itu suaminya. Padahal ada kebaikan nggak yang ibu lakukan? Ada kebaikan nggak yang ibu lakukan harusnya di tempat itu bu? Ada, tinggal bawa piring, bawa gelas, dibawa ke isah-isahan, udah kebaikan yang ibu lakukan. Jadi pengantin itu enak. Dan yang sudah nikah juga enak bu. Cari pahala yang paling gampang itu setelah menikah. Nah, yang belum nikah kapok, ya kan? Yang belum nikah kan kapok. Paling enak apa Mas Kardi? Cari pahala itu yang paling enak adalah menikah. Pahala
kerja, kalau belum nikah pahalanya buat sendiri. Kalau udah nikah keringatnya jadi ampunan dosa. Yang penting apa? Kewajibannya jangan ditinggalin. Kalau kewajibannya ditinggalin, ya keringatnya jadi ampunan dosa, jadi buadek itu yang ada akhirnya. Enak kalau udah nikah, mandang jadi pahala. Kamu pandang ya, nggak apa-apa kamu pandang, nggak apa-apa, jangan malu-malu kamu ngelirik-ngelirik gitu ya. Kalau mau pandang aja nggak apa-apa, pahala kok ya, pahala. Tuh. Istri saya nggak mau ngeliat saya. Gila. Bosan. Nggak apa-apa, pahala enggak, pahalanya udah banyak, mandang udah dapat pahala. Dan seterusnya, oh nggak perlu saya ceritain itu, kayaknya ibu-ibu udah paham ya kan. Makanya ibu-ibu kan kalau di rumah seneng mandang suaminya ibu ya, bu. Mandang HP. Mandang HP. Oh mandang HP lebih senang dibandingkan mandang suaminya. Ya susah nanti di akhiratnya. Mandang HP itu belum tentu dapat pahala. Makanya kita ini kalau udah keluarga enak. Kalau udah keluarga enak mau nyari pahala. Istrinya aja ditaruh di kursi, kita duduk ini sambil ngopi, nyuan gitu. Udah pahala aja tuh isinya. Udah pahala. Ibu-ibu pernah nggak didudukin bu, dipandangin suaminya gitu? Hah? Risih ya. Ya sekarang ibu coba saya tanya, bu, ibu sholat duha sama mandang pahala suami tadi, beratan mana kira-kira? Hah? Beratan mana? Kita sholat duha enggak, sholat malam enggak, mandang suami risih. Waduh, pahalanya nyari pahala di mana nanti? Makanya saya bilang paling enak nyari pahala setelah menikah. Mau sholat duha males, pandang aja istrinya. Paling buat istri kita ngopo tuh mas itu gitu ya. Cari pahala. Jadi ibu-ibu yang di sini kalau suaminya ngelihat tahu tuh pahala. Karena kita udah tahu kalau sholat duha belum tentu bisa. Sholat malam juga kadang kita nggak bangun. Maka yang paling enak udah ngeliatin istri aja udah. Kedua, melupakan kebaikan yang telah kita lakukan. Ini kunci bahagia. Kunci bahagia bukan kata saya, melainkan kata baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kata baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita ingin bahagia di dunia sampai ke akhirat, apa kata baginda Nabi? Wa nadarahu ila man fawqahu fiddin, yaitu memandang kepada orang yang lebih tinggi, lebih hebat kalau urusan agama. Kata baginda Nabi. Yang ketiga, kalau kita ingin bahagia dunia sampai ke akhirat, kalau memandang urusan agama, pandanglah orang yang lebih hebat dari kita. Jangan kebalik. Allah cek mendingan aku kadang yo jamaah, kadang yo ngaji. Oh kayak malah ora tahu. Ini malah celaka kalau orang kayak gini. Kalau orang yang kayak gini celaka. Maka yang terbaik adalah ketika kita memandang urusan agama, lihatlah orang yang lebih tinggi, lebih hebat dari kita. Agar apa? Agar kita bisa mengikutinya. Dengar nggak kamu, Laras? Dengar nggak? Ini saya nanti di sana punya pengajian nih. Minggu, Jumat ya, mana Mbak Sri? Jadwalnya ya, setiap malam ibu-ibu. Nah kamu harus tahu itu nanti. Kamu harus tahu itu jadwal pengajian. Nanti di belakang itu ya. Jadi kalau untuk urusan agama, pengen seneng, kuncinya tuh. Kalau urusan agama, lihatlah orang yang lebih tinggi, orang yang lebih hebat daripada kita. Daripada kita. Jangan kita ini kalau mandang urusan agama. Yang keempat, kalau kita ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nadarahu ila man dunahu fid dunya. Fid dunya. Pandanglah orang yang lebih rendah dari kita terhadap urusan dunia. Urusan dunia. Makanya kalau urusan dunia nggak usah ngelihat yang ke atas. Ini kalau kebalik dari yang kuat tadi,
Kata baginda Nabi, orang yang celaka. Kita bikin gak enak ini karena kita mikir yang gak ada. Itu ada prasmanan. Nanti kita nikmatin yang ada di depan kita ini. Gak usah mikirin ikan asin sama sambal, jadi gak enak nanti yang di sini. Kita jadi gak enak mikirin yang gak ada. Sama, ras. Kamu nanti mikir, coba mas dating ini, jadi gak enak nanti akhirnya. Coba mas dating ini, jadi gak enak. Apa yang ada dalam diri Dayak, kamu nikmatin, jadi enak. Kalau nggak percaya ya, ketik lah kamu gitu juga ya. Jangan kau mikirin, laras ini gini-gini, jadi nggak enak nanti laras. Jadi nggak enak nih karena mikirnya nggak ada. Enaknya ini kan makan ikan ayam sama sambal sama sayur asem, gak usah mikir ikan asin. Daripada makan ikan asin sama sambal mikirin ikan ayam, jadi nggak enak nanti akhirnya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Enaknya kita ini jangan mikir yang nggak ada dalam diri kita. Ya, karena gratis nih, gratis. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Nanti gampang nih pernikahan nih Bapak Ibu buat karomat. Nanti insya Allah dia biar ngaji di belakang ya. Insya Allah mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.